Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Albert Maulana dengan nomor NIM 2304122. Saya dari kelas 5 T5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang forward dan backward chaining dari mata kuliah AI atau kecerdasan buatan. Pertama kita akan masuk ke dalam konsep dasar Inference Engine. Inference Engine adalah komponen utama sistem pakar yang berfungsi menarik kesimpulan baru dari fakta dan aturan yang ada seperti cara berpikir manusia. Nah, untuk ada beberapa komponen dari Inference Engine. Yang pertama itu ada knowledge base, yang kedua ada database, yang ketiga ada Inference Engine. Nah, untuk proses kerjanya yaitu match sampai fire cycle. Untuk match-nya cocokkan fakta dengan aturan. Nah, fire-nya jalankan aturan yang sesuai, hasilkan fakta baru, lalu ulangi sampai tidak ada aturan lain yang cocok. Nah, sini saya ingin menjelaskan tentang forward chaining, di mana pengertiannya itu adalah forward chaining adalah metode penalaran berbasis data atau data driven yang berawal dari fakta-fakta awal untuk menemukan kesimpulan akhir. Nah, cara kerjanya, ambil fakta-fakta awal yang diketahui, lalu cocokkan dengan aturan yang relevan. Terus, jika aturan cocok, hasilkan fakta baru. Terus ulangi proses sampai kesimpulan akhir ditemukan. Ciri-cirinya itu yang pertama berjalan dari data ke kesimpulan. Terus cocok untuk sistem kontrol, perencanaan, dan pemantauan. Yang selanjutnya itu umumnya digunakan saat informasi awal sudah tersedia. Nah, contoh forward chaining, di sini saya ambil kasus diagnosa penyakit. Untuk rule pertama, jika pasien sakit sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, maka pasien strep throat. Untuk rule kedua, jika suhu lebih dari 100 derajat frekuensi, maka pasien demam. Untuk rule yang ketiga, jika sakit lebih dari 1 bulan dan demam, maka dicurigai infeksi bakteri. Nah, fakta awalnya itu suhu pasien sama dengan 102 derajat frekuensi. Terus yang kedua, pasien sakit selama 2 bulan. Yang ketiga, pasien mengalami sakit tenggorokan. Nah, untuk lengkap penalarannya, untuk yang rule kedua cocok, hasil fakta barunya yaitu pasien demam. Untuk rule yang ketiga sama cocok, hasil fakta barunya itu infeksi bakteri. Untuk yang rule ke-1 sama juga cocok. Untuk hasil akhir pasien strep throat. Itu contoh dari forward chaining. Nah, proses forward chaining. Yang pertama itu langkah-langkah penalaran dari forward chaining. Proses forward chaining. Yang pertama yaitu melalui dari fakta-fakta yang diketahui. Terus yang kedua, cocokkan fakta dengan aturan yang ada di knowledge base. Terus, jika kondisi aturan terpenuhi, maka harus buat fakta baru. Terus, tambahkan fakta baru ke dalam database. Nah, terus ulangi proses sampai tidak ada aturan yang cocok lagi. Contoh untuk alur penalarannya, yaitu rule yang kedua, suhu lebih dari 100 derajat frekuensi. Jadi, pasien itu demam. Terus yang rule yang ketiga itu demam plus sakit tambah suhu dia sakit lebih dari 1 bulan, maka dia diidentifikasikan menjadi diidentifikasi infeksi bakteri. Terus yang rule ke-1, infeksi bakteri plus sakit tenggorokan, maka dia strep throat. Untuk visual alur logika, fakta awal rule 2-nya itu demam, rule ketiga itu infeksi bakteri, rule pertama yaitu strep throat. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke backward chaining.
Backward chaining adalah metode penalaran berbasis tujuan atau goal driven yang bekerja dari kesimpulan yang diinginkan menuju fakta-fakta pendukung. Cara kerjanya yaitu tentukan tujuan atau goal yang ingin dibuktikan. Cari aturan yang memiliki goal tersebut sebagai kesimpulan. Jadi, jadikan kondisi aturan sebagai sub-goal yang harus dibuktikan. Ulangi proses sampai semua sub-goal terbukti atau tidak ada kecocokan. Nah, untuk ciri-cirinya dari backward chaining, yang pertama itu penalaran berjalan mundur dari kesimpulan ke fakta. Terus tetap fokus pada satu tujuan utama. Terus yang terakhir banyak digunakan dalam diagnosa dan troubleshooting. Ini proses backward chaining. Yang pertama tujuannya itu membuktikan bahwa pasien menderita strep throat. Untuk aturan rule pertama yaitu jika pasien sakit tenggorokan dan infeksi bakteri maka pasien strep throat. Rule kedua, jika suhu lebih dari 100 derajat frekuensi maka pasien demam. Rule ketiga, jika sakit lebih dari 1 bulan dan demam maka pasien infeksi bakteri. Nah, fakta awalnya itu suhu pasien sama dengan 102 derajat frekuensi, sakit selama 2 bulan, dan juga sakit tenggorokan. Nah, untuk langkah penalarannya yaitu dari mundur dari tujuannya. Untuk goal yaitu strep throat butuh bukti. Sakit tenggorokan iya dan infeksi bakteri tidak. Subgoal infeksi bakteri. Bukti demam iya demam ya. Terus dan sakit lebih dari 1 bulan sama. Berarti benar ya. Demam dari fakta suhu lebih dari 100 derajat frekuensi. Iya benar. Jadi semua syarat sudah terpenuhi. Jadi kesimpulannya pasien terkena menderita penyakit strep throat. Nah, selanjutnya itu teknik pencarian. Dalam proses penalaran forward dan backward chaining diperlukan teknik pencarian yaitu search technique untuk menemukan solusi tepat. Ada 3 jenis teknik pencarian. Yang pertama itu depth first search atau DFS, disingkat DFS. Terus breadth first search atau disingkat BFS. Terus yang ketiga yaitu best first search atau heuristic search. Nah, di sini kita masuk, saya ingin menjelaskan tentang depth first search atau disingkat DFS. DFS atau depth first search adalah teknik pencarian yang menelusuri node secara vertikal atau mendalam dari simpul awal hingga ke simpul tujuan sebelum kembali ke cabang lain. Untuk cara kerjanya itu mulai dari node awal, terus kunjungi node pertama yang baru dikunjungi. Jika belum menemukan solusi, lanjut ke node berikutnya yang lebih dalam. Jika buntu, kembali ke node sebelumnya atau backtrack. Terus ulangi hingga solusi ditemukan atau semua node dikunjungi. Kelebihan dari DFS itu yang pertama menelusuri masalah secara mendalam hingga menemukan solusi. Terus memori lebih efisien karena hanya menyimpan satu jalur efektif. DFS juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama bisa terjebak pada jalur panjang yang tidak menghasilkan solusi. Terus waktu pencarian juga lama untuk ruang masalah besar. Nah, selanjutnya breadth first search atau disingkat BFS. Untuk pengertiannya BFS atau breadth first search adalah teknik pencarian yang menelusuri setiap node pada satu level terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Cara kerjanya yaitu mulai dari node awal, kunjungi semua tetangga atau node 1 level dari node awal. Setelah semua node di level itu dikunjungi, lanjut ke level berikutnya.
ulangi sampai solusi ditemukan. Kelebihan dari BFS itu yang pertama menjamin menemukan solusi terdekat dalam jumlah angka. Terus setiap level diperiksa secara menyeluruh, tidak ada yang terlewat. BFS juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangannya itu membutuhkan memori besar karena penyimpanan banyak not sekaligus. Terus tidak efisien bila solusi berada di level paling bawah dari pohon pencarian. Terus yang terakhir yaitu best first search atau heuristic search. Best first search adalah teknik pencarian yang menggunakan pengetahuan heuristik untuk memilih jalur terbaik menuju solusi. Metode ini meniru cara manusia mengambil keputusan berdasarkan perkiraan terbaik. Untuk cara kerjanya yaitu mulai dari not awal, terus setiap not diberi nilai heuristik seberapa dekat dengan solusi. Terus pilih not dengan nilai terbaik atau terkecil untuk diperluas. Terus terakhir yaitu ulangi hingga tujuan tercapai atau tidak ada not tersisa. Kelebihan dari best first search yang pertama itu lebih efisien karena hanya menelusuri jalur yang menjanjikan. Terus mengurangi beban komputasi dibandingkan BFS atau DFS pencarian lain ya, teknik pencarian lain. Hasil pencarian sering lebih cepat mendekati solusi terbaik. Nah, untuk kekurangannya itu hasil sangat bergantung pada kualitas heuristik. Jika heuristik salah, pencarian bisa menyimpang dari solusi optimal. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi ini yaitu forward chaining menalar dari data menuju kesimpulan, sedangkan backward chaining dari tujuan menuju fakta. Keduanya digunakan dalam inference engine untuk menghasilkan keputusan otomatis. Dengan bantuan teknik pencarian seperti DFS, BFS, dan best first search atau heuristic search, sistem dapat menemukan solusi secara efisien. Konsep ini menjadi dasar penting dalam sistem pakar dan kecerdasan buatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.